Seseorang yang biasa melakukan KDRT biasanya sudah ahli dan menyembunyikan, bila perlu menghilangkan jejak. Nah inilah ada dua pilihan. Mau suami yang channel Mister Puisi. Oke, di sore yang mendung ini nggak jadi bilang cerah karena memang keadaannya lagi mendung. Nah, kita mau berbincang-bincang lagi nih Mister Puisi. Kali ini pembahasannya itu agak gimana ya? Sedang rame-ramenya kayak gitu. Nah, kira-kira Mister Puisi tahu nggak kita bakal membahas apa? saya udah tahu karena udah dikasih tahu soalnya gitu loh. Jadi, tapi bagus sih topiknya hari ini, sore ini, kan suasana dingin. Tetapi yang mau dibahas suasana panas. Nah, ini cocok gitu loh. Nah, nggak usah lama-lama, jadi kita bakal membahas tentang apa sih itu KDRT, kita bakal bahas-bahas bersama Mister Puisi. Nah, Mister Puisi mendengar kata KDRT nih, apa yang ada terlintas di benak Mister Puisi? KDRT itu kan kekerasan dalam rumah tangga. Itu memang sebaiknya kita bahas. Bisa memberikan informasi kepada para remaja, teman-teman, dan para pemirsa sekalian bahwa KDRT itu sangat dibenci oleh Tuhan. Karena udah jelas mengandung dosa atas kekerasan yang dibuat oleh siapapun. Sehingga KDRT ini sungguh terkadang memalukan. Apalagi dengan berita-berita yang sangat sensasional. Kemudian berita-berita yang sangat diulang-ulang kembali. Topik cuma itu aja, tetapi judulnya beda-beda. Nah, makanya karena sekarang sosial media, informasi itu yang sangat kadang-kadang memanipulasi pikiran kita. Sebaiknya para remaja belajarlah mencari teman, mencari pasangan, dan terutama untuk mencari pasangan hidup ke depan. Kalau salah, buyar, kita akan menyesal. Untuk itu, kiranya janganlah cepat-cepat untuk mencari pasangan. Pelajari dah dulu pasangan itu siapa, keluarganya siapa. Nah, kalau misalnya latar belakangnya memang sangat buruk, dengan rayuan pulau kelapanya, dia seolah-olah dia jadi malaikat hari ini. Janganlah percaya. Kita lihat banyak kejadian-kejadian yang kita tahu, yang kita banyak lihat di sosial media, sangat menyedihkan. Maka berhati-hatilah dalam kehidupan yang sangat terbuka ini, kehidupan yang sangat dahsyat, pengaruh-pengaruh dunia maya ini. Kiranya untuk mencari sebuah pasangan harusnya berhati-hati. Percayalah, kekerasan yang satu akan ada kekerasan yang dua, ada kekerasan yang ketiga oleh pasangan itu, oleh laki-laki itu. Untuk itulah, sebagai seorang laki-laki, baiknya tidaklah melakukan kekerasan terhadap pasangan hidupnya maupun terhadap pacarnya. Sekali kita membuat kekerasan, kita akan ketagihan. Lama-lama menjadi watak yang betul-betul ada di dalam hati kita. Kekerasan itu bukan menguntungkan kita, justru akan membuat hidupmu akan sengsara di kemudian hari. Benar, karena berkali-kali pun dalam podcast-podcast sebelumnya Mister Puisi sering bilang kan kalau memilih pasangan itu harus berhati-hati karena banyak faktor yang bisa terjadi ke depannya kalau kita salah memilih pasangan kayak gitu. Nah, kalau berbicara nih Mister Puisi terkait dengan KDRT, itu kan kekerasan dalam rumah tangga. Nah, gimana caranya kita tahu nih Mister Puisi bahwa pasangan kita itu bisa saja melakukan KDRT, karena kan
kita melihat pasti dari awalnya, karena kan kita belum tahu ke belakangnya bakal seperti apa. Karena begini ya, kita bergaul harus mengetahui karakter kita masing-masing. Ya. Ya, percayalah, banyak ya, ada dalam 2-3 bulan ini banyak sekali artis yang mengalami KDRT. Ya. KDRT ini yang dilakukan oleh suami itu sebetulnya mereka tuh sudah mengalami kelainan dalam dirinya. Mereka ini bukan pembawaan lahir. Mereka dapatkan dari keadaan sehari-hari sejak dia kecil sampai dia dewasa. Makanya janganlah cepat-cepat untuk memilih pasangan, ataupun cepat-cepat untuk memilih pasangan yang sudah mempunyai latar belakang seperti itu, sehingga kita tidak akan tersakiti dalam hidup yang sangat sulit ini. Gitu. Oke. Nah, berarti kalau berbicara tentang KDRT ini, emang berarti faktornya itu bisa dipengaruhi dari mereka kecil ya, Mr. Puisi, ya, dari didikannya. Gini, Mr. Puisi, apakah KDRT ini bisa mempengaruhi kondisi psikologi seseorang? Oh, sangat mempengaruhi. Kalau misalnya orang udah kena kekerasan KDRT, dia selalu merasa ketakutan. Pengalaman yang berbicara sebetulnya. Dulu saya pada waktu perkawinan pertama, Ya. saya memang dari kecil diajarkan oleh orang tua saya tidak boleh melakukan kekerasan. Ya. Kekerasan secara fisik maupun kekerasan secara non fisik. Makanya saya pelajari hal itu sampai kita dewasa. Waktu kita kawin, justru yang sangat keras justru dari istri saya. Aduh. Dia yang melakukan kekerasan. Kita dipukul dengan barang apapun, saya tidak akan melawan dan tidak akan melakukan kekerasan. Nah, kalau kita diajarin dari kecil untuk selalu tidak boleh melakukan kekerasan, dia pasti bertahan. Paling kalau sangat sakit sekali, kita dorong, saya lari. KDRT itu betul-betul sangat berdosa bagi kita apabila kita selalu melakukan kekerasan terhadap pasangan kita. Iya, benar. Nah, berarti kalau berbicara lagi tentang KDRT, berarti KDRT ini di Indonesia lah, dalam Mr. Puisi itu tidak dapat dikatakan sedikit ya. Banyak berarti ada kasus-kasus, apalagi belakangan ini kan banyak artis ya, Mr. Puisi ya. yang Ya. melakukan KDRT. Ya, kebetulan ini yang terakhir ke belakang ini saya kenal baik dengan artis yang sangat pintar sebetulnya. Saya kenal baik dengan keluarganya, Ya. karena mereka masih ada keturunan orang Balinya. Kemudian agamanya juga kuat, sembahyangnya 5 waktu. Nah, itu sangat kasihan. Sudah banyak yang menasihati, hati-hati. Tetapi akhirnya terjebak dengan muka yang alim, kelihatannya, kenyataannya beda. Nah, itulah saya bilang, orang yang udah biasa melakukan kekerasan terhadap wanita, terhadap pasangannya, itu akan terjadi berulang-ulang. Karena apa? Ada sarafnya yang udah putus satu. Oke. Ya kan? Nah, tapi kalau psikopat lain. Nah, kalau psikopat itu bukan saraf yang putus satu DNA-nya. Nah, itulah. Dan biasanya psikopat itu memang dari sejak dia lahir sudah ada bakat untuk menjadi sebagai psikopat. Berarti memang kalau sudah melakukan KDRT bisa anggapan kita samakan dengan selingkuh ya, Mr. Puisi. Jadi ketika kita udah tahu celahnya untuk berselingkuh, maka akan menjadi penyakit ke depannya, berulang terus gitu. Jadi Ya. sudah tahu jalannya. Ya, karena orang-orang yang suka mengalami kekerasan ini, mereka kadang-kadang, waduh, luar biasa, bisa pura-pura sedih, sengsara, mohon maaf, bila perlu cium tanah pun, cium kaki pun dia lakukan untuk bisa dimaafkan. Berarti memaafkan seseorang yang udah melakukan KDRT nih, Mr. Puisi, itu merupakan kesalahan terbesar perempuan ya? Nah, sebetulnya memaafkan boleh, Ya. tetapi untuk hidup kembali dengan mereka ya harus dipikir-pikir. Ya. Memaafkan kepada dia, kemudian kita pisah, kita berteman baik-baik, tidak masalah. Ya, kalau kita saling menjelek-jelekkan,
itu merugikan masing-masing gitu Ya, loh. Akhirnya keluar si A menjelekkan, si B menjelekkan, apalagi sekarang sosial media sering sekali mengulang berita-berita yang sama sehingga bisa mencuci orang-orang, sehingga itu justru membahayakan bagi para pemirsa yang menontonnya gitu loh. Benar. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, Mr. Puisi, berarti kalau berbicara lagi nih terkait dengan KDRT, Mr. Puisi. Nah, kalau KDRT itu sendiri, ada nggak sih pengaruhnya akan adanya teknologi? Karena kan banyak nih sekarang tontonan-tontonan yang gini, Mr. Puisi, kalau di rumah tidak semua orang tua mendidik anaknya secara keras kan gitu. Jadi mereka kebanyakan berproses di teknologi kayak gitu. Kira-kira berpengaruh nggak teknologi ini? Karena banyak tontonan yang negatif lah di teknologi gitu. 100% berpengaruh. Justru kita harus hati-hati melihat semua informasi yang kita lihat dalam sosial media. Kita harus bisa memilah-milah. Kalau misalnya ini pendidikan yang gak baik, matiin aja, cari aja yang lain. Nah, kalau kita suka menonton yang aneh-aneh, kita bisa terpengaruh. Berita-berita yang berulang-ulang, terus-menerus kita lihat akan bisa mencuci otak kita juga gitu loh. Benar-benar. Jadi karena keseringan dan kita terlalu enak membaca gitu ya Mr. Puisi, jadi masuk gitu loh. Jadi apa yang disampaikan itu kita anggap itu benar gitu kan. Jadi yang nggak benar kita anggap benar, yang benar malah kita anggap nggak benar gitu, dibalik-balik gitu kan. Nah, kalau kasus KDRT itu sekarang di Indonesia menurut Mr. Puisi nih, pandangan Mr. Puisi, kenapa bisa masih banyak ada kasus KDRT, sedangkan kasus-kasus ini kan sudah ditangani gitu loh, kenapa masih banyak gitu yang melakukan KDRT? Karena begini, seseorang yang biasa melakukan KDRT biasanya sudah ahli dalam menyembunyikan, bila perlu menghilangkan jejak. Nah, inilah membuat mereka akan mengulangi lagi. Apalagi dia berpikir, gua punya duit, ada apa-apa gua pakai duit. Nah, itu berbahaya. Dan kadang-kadang mereka tahu mereka akan melakukan KDRT, kau menyiksa seseorang, tetapi dia kadang-kadang bisa membuat seolah-olah dia tidak melakukan sesuatu. Dia menghilangkan barang bukti misalnya. Itulah, hati-hatilah dengan orang yang suka melakukan KDRT. Karena itu pendidikan dia sejak kecil sampai dia dewasa. Betapa pengalaman-pengalaman yang sangat banyak yang dia sudah alami. Sehingga KDRT ini pasti akan dilakukan berulang-ulang. Nah sekarang gini, kalau kamu, saya mau tanya, kamu kan seorang wanita, apalagi wanita yang masih hijau gitu ya. Kamu kalau nanti punya suami, ada dua pilihan. Apa itu? Mau suami yang suka melakukan KDRT atau suami yang suka selingkuh. Aduh. Kira-kira mana yang salah satu yang harus diterima? Pilihannya berat ya Mr. Puisi, kalau untuk seorang wanita berat. Cuman kalau disuruh milih, saya lebih memilih yang suka selingkuh aja deh Mr. Puisi, daripada saya tersiksa batin, mental kayak gitu. Mending saya memilih yang suka selingkuh. Jadi saya bisa, maksudnya ketika dia selingkuh ya udah saya mencari kebahagiaan saya di luar seperti kerja atau jalan-jalan atau apalah gitu. Yang penting saya tetap dinafkahi udah gitu. Nah itu pilihannya kan. Tapi sebaiknya sih kedua pilihan itu tidak dipilih gitu loh. Kalau bisa jangan dipilih. Kenapa? Kalau ini kan KDRT sakitnya fisik dan mental. Tetapi yang kalau selingkuh sakitnya hati. Sebaiknya sih memilih yang baik-baik saja. Jangan memilih yang satu di antara yang tadi dua yang kita bicarakan. Benar sih, benar-benar. Kalau memang dari pilihan tadi, kalau memang harus dipilih kan harus milih salah satu Mr. Puisi. Kalau bisa tidak kedua-duanya ya udah mending enggak. Kalau KDRT ini sendiri, apakah menurut Mr. Puisi bisa menimbulkan hal-hal lain selain pertengkaran Mr. Puisi? Mungkin pengaruh ke anak, pengaruh ke keluarga kayak gitu, ketidakrukunan kayak gitu. Sangat berpengaruh. Kalau seorang suami menyiksa istri, kemudian anak itu pun bisa merasakan. Makanya kadang-kadang kalau anak itu melihat mamahnya itu dipukulin oleh suaminya, dia sangat terpengaruh. Dia akan melakukan hal yang sama di kemudian hari, walaupun dia tidak pernah disakiti.
Itu berbahaya sekali. Itulah pendidikan yang paling buruk dalam keluarga ini. Apabila anak sampai mengetahui bapaknya memukul ibunya anak itu, itulah betul-betul sangat berbahaya untuk anak itu sendiri. Makanya kalau ribut dengan pasangan, janganlah diketahui oleh anak. Sekali diketahui oleh anak, percayalah anak itu akan terpengaruh jiwanya. Dia pun akan bisa mengalami seperti itu di kemudian hari. Oke, nah berarti memang semua terjadinya KDRT ini memang sangat berpengaruh dari pendidikan semasa kecil ya Mr. Puisi. Dari ketika anak melihat orang tuanya bertengkar itu juga bisa berpengaruh karena kekerasan ya, jadi dicontoh gitu sampai besar pun dia bakal mencontoh itu gitu. Nah, bagaimana kalau seorang anak Mr. Puisi, seorang anak ya anak muda atau SD, SMP yang menerima kasus pembulian nih Mr. Puisi, apakah dia bisa melakukan KDRT ke depannya ketika pembulian itu menjadi trauma buat dia? Sangat luar biasa pengaruh ini untuk anak kecil. Makanya bukan aja pembulian aja, kadang-kadang anak kecil yang dijadikan budak seks dan lain-lain, itu hidupnya betul-betul akan kasihan sekali. Makanya kekerasan saja bisa mempengaruhi, melihat kekerasan saja bisa mempengaruhi anak kecil itu. Apabila dia mengalami sendiri, itu lebih berbahaya. Baik kekerasan seks maupun kekerasan fisik untuk anak kecil itu sangat berbahaya. Nah, ini udah banyak banget nih kita membahas terkait dengan KDRT Mr. Puisi, dan jadinya kita tahu nih saat sekarang bahwa kenapa KDRT itu bisa terjadi. Jadi yang faktor utamanya itu adalah pendidikan sejak dini ya Mr. Puisi ya. Jadi bagaimana orang tua mendidik dan bagaimana lingkungan sekitar anak tersebut itu sangat berpengaruh untuk masa depan anak itu. Nah, buat teman-teman di rumah itu bisa menjadi sebuah pelajaran buat kalian, apalagi anak-anak yang masih muda dan lainnya juga, kepada orang tua juga. Semoga lebih bisa menjaga anaknya gitu. Jadi lebih bisa dipantau bagaimana pergaulan anaknya, bagaimana lingkungannya kayak gitu. Nah, teman-teman terima kasih udah menyaksikan podcast bersama Mr. Puisi. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Mr. Puisi. Saya Sri Anyani bersama Mr. Puisi. Sampai jumpa di channel Tepuk tangan.